Pemirsa, 4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Nah, kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depannya nih sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan nanti kalau hasil penyidikan ya. Untuk lagi kita nih hasilnya tadi berapa nominalan dan berapa sekolah Kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda gelar rapat di hotel dan juga restoran. Namun di sisi lain, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat melarang pejabat lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Prabowo juga menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi
kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana membuka pameran perjalanan wisata Bali Beyond Travel Fair 2025 di BICC Nusa Dua Bali. BPTF, pemirsa, dinilai sebagai gerbang dalam mempromosikan pariwisata Indonesia ke kancah global, sekaligus menghubungkan Bali dengan destinasi pariwisata lainnya di tanah air. BPTF ke-11 yang diinisiasi Asita Bali mempertemukan 539 penjual dari 45 negara dengan 498 penjual yang berasal dari Indonesia, Spanyol, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Namibia, dan Thailand, termasuk 11 provinsi di Indonesia. Nilai potensi transaksi yang ditargetkan pada BPTF 2025 sebesar 7,84 triliun atau naik 3% dari tahun lalu. Tahun ini, BPTF mengangkat tema Indonesia Preserving Green Nature and Cultural Heritage for the World. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Tidak hanya itu, acara ini juga memposisikan Indonesia sebagai destinasi global dengan identitas yang kuat dan daya tarik berkelanjutan. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini, pemirsa. Dan pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.